بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan Allah di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta para sahabat dan kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kemudian kita melanjutkan kembali daripada pengajian kitab Al-Ihya, masih di dalam bab tentang sembahyang. Al-manhiyatu, bermula ini adalah larangan-larangan di dalam sembahyang. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis sufni fi shalah wasufdi wa qad dzakarnahuma. Telah melarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada mengangkat akan salah satu daripada dua kaki atau memajukan daripada salah satu dua kaki. Nah, jadi kita sembahyang itu batis itu harus rata lah, batis kanan dengan batis kiri itu harus sejajar. Jadi jangan ada nang takamuka nang itu, nah misalnya batis kanan kata takamuka atau batis kiri kata maju, nah itu jangan, jadi Nabi dilarang. Jadi jangan dimajukan salah satu daripada dua kaki. Jadi harus rata, harus sejajar. Bahkan kalau kita basop gitu kan harus sama lawan batis nang dihiga ya kan. Kalau batis kita lawan batis kawan nang dihiga pun harus sejajar. Kemudian Nabi juga melarang daripada as-sabdu. Sabdu di sini artinya merapatkan akan dua kaki. Jadi batis kanan lawan batis kiri ini telapak batisnya itu dirapatakan, merapat kayak ini. Nah itu sabdu namanya lah, dilarang. Jadi harus beranggang ya kan, ranggang antara batis kanan dengan batis kiri. Jaraknya itu adalah kurang lebih sekilan lah, sekilan kita kilanan kita orang normal, yang biasa. Kilanan nang paling ganal kada juga, kilanan halus kada juga ya kan, ambil kilanan kita orang Banjar kira-kira kayak apa tuh kilanan kita kan. Jadi jangan mau ukur dengan kilanan kekanakan, jangan, atau kilanan orang Arab misalnya ganal lagi ya kalau lah, jangan kayak pakai kilanan orang Arab kita tapi rangkang lagi kita. Jadi sadang-sadang aja. Dan telah kami sebutkan kata Imam Ghazali daripada larangan keduanya tadi, memajukan salah satu kaki dan merapatkan, itu sudah disebutkan beliau. Wa anil iqa'i, dan Nabi melarang juga daripada iqa'. Nah ini kita di bawah dijelaskan sedian satu-satu. Wa anis sadli, dan dilarang daripada sadli, wal kafi, wa anil ikhtisari, wa anis solbi, wa anil muwasalati, wa an salatil haqini wal haqibi wal haziqi, wa an salatil ja'i wal ghadbani wal multaimi. Nah Nabi melarang daripada semua bentuk macam sembahyang yang disebutkan oleh Imam Ghazali di sini. Nah di antaranya yang dilarang oleh Nabi itu adalah salat multaim. Nah, multaim di sini ujar Imam Ghazali adalah satrul wajihi. Nah, sembahyang itu sambil menutup wajah. Nah, menutup wajah, betutup muhanya. Nah, ini kada boleh lah. Nah, sedangkan babinian aja kan nang misalnya nang ba cadar nih,
apabila sembahyang dibuka cadarnya. Nah, apalagi kita laki-laki ya kan, jangan bertutup muka. Nah, itu dilarang oleh Rasulullah. Namun bertutup muka kena dahi napa tertutup ya kan. Namun dahi tertutup ada sah sembahyangnya kena waktu sujud. Nah, sedangkan sujud itu anggota badan kita yang wajib terbuka itu adalah dahi. Apabila tertutup dahi ini kada sah sembahyang. Kalau yang lain itu tangan, telapak tangan, kemudian telapak batis, nah itu hukumnya sunat aja dibuka. Jadi kalau seandainya sembahyang bekaus tangan, bekaus batis, kada apa-apa, sah aja. Yang penting bandak di lantai. Nah, adapun lutut, ya kah, dua lutut ini wajib kena tertutup. Lutut wajib tertutup. Adapun dahi itu wajib terbuka. Jadi bila sembahyangnya bertutup muha, ini dengan cara menutup muha ini hukumnya makruh, tetapi di saat sujud kena itu kada sah sembahyangnya. Nah, termasuk ini di antara nang menutup wajah tadi nang kada sah itu babinian, ngancak menjelaskan babinian tampar nih mukana ke muka ya kah ke tempat pesujudan, mukana nang panjang lebar tampar ke pesujudan, disujudi di atas mukana nang tampar tadi. Nah, ini kada sah kena soalnya menutup tempat sujud dengan sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Nah, kalau kada bergerak, bila kita bergerak benda tadi kada bergerak kada apa-apa. Kita andaki apa misalnya sapu tangan di tempat sujud kada apa-apa, kita sujud di atas sapu tangan. Tapi bila nang kita andak di pasujudan ini bila kita bergerak atau umpatnya bergerak, nah ini ngarannya kada boleh. Kayak mukana itu kan berayat di awak kita. Nah, bilanya kita bergerak, atau umpatnya bergerak mukana tadi. Nah, kemudian wa amal iqa'u, dan adapun yang dimaksud oleh Imam Ghazali larangan Nabi daripada sembahyang dengan cara iqa'. Nah, iqa' di sini bahwa inda ahli lughah, ahli bahasa mengatakan ayyajlisa ala warikaihi wayansi baruk bataihi wa yaj'ala yadaihi 'alal ardi kal kalbi, yaitu bahwa duduklah ia di atas dua pipi buritnya, dua buritnya adalah duduk di lantai. Wayansi baruk bataihi, dan dia menegakkan atau mencagatkan dua lututnya. Wa yaj'ala yadaihi 'alal ardi, dan dia meletakkan menjadikan dua tangannya itu ke bumi. Jadi pipi burit ini langsung didudukakan ke mana, ke lantai. Nah, setelah itu kemudian pulang lintuhut ini dicagatakan. Nah, dan kemudian tangan ini pulang diandak di lantai. Seperti duduk anjing Yazidan lah, kayak anjing. Nah, jadi modelnya tuh ada berduduk kayak ini, cuma dicagatakan kayak ini, nah, dicagat kayak ini. Nah, sembahyangnya kayak ini sembahyang, tangan kayak ini. Nah, itu kan boleh. Jadi namun hendak duduk juga sekali-kali basila aja, jangan nang becagat apa tadi, becagat lintuhut tadi. Jadi berduduk di lantai, kemudian batisnya dicagatakan. Atau dengan cara duduknya itu kayak duduk orang maungut. Nah, kayak ini nah. Nah, kayak ini sembahyang. Kan nyaman banget kayak ini sembahyang, kalau sambil kayak ini nyaman banget. Batis lintuhut dicagatakan, kemudian burit ini dianak di lantai. Nah, sambil kayak ini sembahyang, kayak menyantai kita bisukan doang sambil merokok, kalau nyaman banget. Nah, ada kerasaan sembahyang Isya 4 rakaat gitu. Nah, kemudian wa inda ahlil hadis, kemudian di sisi ahli hadis ayajlisa ala saqaihi jasiyan wa laysa 'alal ardi minhu illa ru'usu asabi'ir rijlaini war rukbataini. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud dengan iqa' di situ adalah duduk dia di atas dua batisnya jasian, hal keadaannya itu menunduk. Walaysa, dan tidak ada di atas bumi kecuali jari-jari kepala daripada jari-jari dua kaki dan dua lutut. Nah, jadi cara duduknya itu
Ini caranya Nana. Nah, jadi sembahyang tuh kayak ini. Nah kayak ini sembahyang. Jadi jari-jari betis itu bandak di lantai sini di sobat bandak nah kayak ini. Nah, sembahyang nah kayak ini. Nah itu kada boleh sembahyang nah kayak ini. Yang dianjurkan Nabi itu boleh sembahyang itu caranya seperti kita duduk tahiyat awal. Nah, telapak batis kita duduki, kemudian telapak batis sebelah kanan ini kita jaga tangan kayak tahiyat awal. Jadi kada boleh sembahyang tuh kayak itu. Nah kayak itu. Dua-duanya itu dijaga tangan telapak batis kada boleh. Itu dilarang oleh Rasulullah. Jadi orang sembahyang duduk itu ada caranya juga yang sesuai sunnah Rasulullah lah. Yang disuruh baik itu duduk seperti duduk tahiyat awal ataupun seperti duduk tahiyat akhir bisa juga. Kalau memang kada kawa misalnya tahiyat awal ataupun bersila, nah bersila boleh aja juga. Asalkan jangan duduk nah kayak seperti duduk anjing tadi, nah kayak orang mengetek tadi lah, atau duduk nah kayak yang batis dicagatakan dua-duanya. Wa amma sadlu, dan adapun cara sembahyang sadlu di sini artinya ayal tahiba bisaubihi wa yadkhulu yadayhi min dakhilin fayarka'u wa yasjudu kadzalika wa kana hadza fi'lul yahudi fi salatihim. Dan adapun larangan sadlu di sini artinya adalah berselimutlah ia dengan pakaiannya dan memasukkanlah ia dua tangannya dari dalam dan kemudian dia ruku dan sujud seperti itu. Dan ini adalah ujar Imam Ghazali perbuatan orang-orang Yahudi di dalam sembahyang mereka. Nah jadi ini dilarang oleh Rasulullah karena ini menyerupai sembahyang orang Yahudi. Nah kayak apa sembahyang Yahudi? Jadi mereka itu bisian pakaian ya jubah aja kita telah jubah itu panjang lebar sampai ke bawah. Nah kemudian diulahnya diselimutakannya tangannya ini kada dimasukkannya ke dalam tangan tadi, kenapa cuma bekiam itu kada dimasukkan tangan ke dalam lengan tangannya tadi. Jadi diulahnya diulah salimut. Jadi lengan tangannya itu guyang-guyang aja kada masuk tangan di situ, diulah salimut aja lah. Nah itu gawian orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu sembahyang menyelimutkan akan pakaian mereka. Dan kemudian panuhu anitashabbuhi bihim, maka dilaranglah mereka itu daripada menyerupai dengan mereka, dengan orang-orang Yahudi tadi. Wal qamisu fi ma'nahu, dan gamis, pakaian qamis jazidin itu semakna dengan pakaian tadilah yang dimaksud dengan salimut tadi, bisa maksudnya itu gamis. Ala yang bagi ayarka'a wa yasjuda wa yadahu bi badanil qamisi, maka tidak sewajarnya bahwa dia ruku dan sujud dan kedua tangannya itu berada di dalam badan qamis, badan gamis. Wa qila ma'nahu ayyada'a wasatal izar ala ra'sihi, ada lagi yang mengatakan yang dimaksud sadal di situ adalah meletakkan dia pertengahan sarung di atas kepalanya, wa yursila tarafaihi, dan mengulurlah ia dua ujungnya, an yaminihi wa shimalihi, dari kanan dan kirinya, min ghairi ayyaj'alaha ala katifaihi, tanpa dia jadikan keduanya itu di atas dua bahunya. Wal awwalu aqrabu, nah pengertian yang pertama itu yang lebih mendekati jasadin. Ya, tadi baju itu diulah salimut, ya kan, baju sembahyang diulah salimut. Jadi ujar guru Zuhri baru ingat kisah ada orang sembahyang jasadin mau umpati tuan guru. Jadi tuan guru ini sembahyang di tengah pahumaan di lampau. Nah, si guru ini sembahyang oleh sini memasukkan tangannya ke dalam nang lubang tangan baju nih. Jadi baju itu diulasin berselimut nang itu. Jadi tangan baju nih guyang nang itu. Guyang aja ditiup angin ya kan di lampau sembahyang. Nya kada berdinding ya jadi guyang tangan baju nih keduanya. Jadi orang awam ini melihat jauh-jauh tuh tuan guru sembahyang jar tangan kada bandak di sini ya.
baguyang-guyang na kadi so dikira aja nak buyang-buyang ini tangan sidin ya kah karena jauh-jauh melihat nih buyang-buyang tangan baju ini kan kada dimasukkan sini tangan sidin. Jadi pas sembahyang ke rumah sembahyang mau 4 ya juga nah kayak cara sembahyang guru tadi sambil sembahyang buyang-buyang nah kayak ini nah gerak-gerak tangan nih padahal nah gerak-gerak itu lain tangan sidin. Nah, cuma baju aja ditiup angin ya kah tangan baju ditiup angin. Nah, ini gara-gara sembahyang tuh umpatan melihatnya pun dari jauh juga padahal dikira aja tangan padahal apa tangan baju aja nang guyang-guyang ditiup angin tadi. Nah, jadi kita sembahyang ini perlu belajar ya kan belajar bujur lawan guru atau betapun jangan kita asal-asalan umpat-umpatan melihat saja. Wa amal kafu dan kemudian adapun larangan yang dimaksud dengan kaf di sini bahwa yarfa'a siyabahu an baini yadayhi aw min khalfihi idza arada sujud bahwa dia mengangkat akan pakaiannya yang di hadapannya atau yang di belakangnya apabila dia menghendaki akan sujud. Jadi orang ini bila hendak sujud mengangkat ke baju menyingsing. Nah ini dilarang oleh Rasulullah. Ini kan model ada tenang aja gawian sembahyang ini model memikirkan baju aja. Ya, jadi sembahyang kayak ini hendak rukuk. Hendak rukuk misalnya nyingsing nang kayak ini hendak sujud menyingsing ulang nang kayak ini. Jadi nyingsing taruh nih hendak sujud singsingnya nang kayak ini ulang. Jadi menyingsing-nyingsing apa baju ini dilarang oleh Rasulullah. Jadi mengikirakan apa menarik baju aja hendak sujud menarik ke baju. Nah itu disebut dengan kaf jar Imam Ghazali. Wa qad yakunu al-kafu fi sya'rir ra'si dan terkadang al-kafu di situ adalah pada rambut kepala. Fala yusalliyanna wa huwa aqisun sya'rahu wan nahyu lirrijal. Dan janganlah dia sembahyang walhal dia itu menahan atau menggalung dia akan rambutnya dan larangan ini adalah bagi laki-laki. Nah, ini termasuk juga nang perbuatan nang apa nang mengganggu juga inilah. Jadi kalau sembahyang itu biar aja rambut tuh taurai kamu kasih sedikit aja kan apa aja. Ini kadang-kadang hendak sujud menarik rambut kayak gitu apa dibalik ke atas gitu rambut panjang misalnya nih tarik pulang ke belakang itu termasuk nang mengganggu juga itu termasuk nang apa nang perbuatan nang sia-sia. Jadi kalau laki-laki itu dalam fikih itu apabila berambut panjang itu makruh digalung ya kah makruh digalung. Jadi biar aja seadanya aja rambut panjang biar aja. Nah tapi kalau babinian ada bapak sembahyang menggalung rambutnya. Nah, digalungnya jadi kada usah perlu harus nang diurai dipacol galungannya kada usah atau ikatan rambut kada usah. Nah, tapi kalau lelakian itu dilarang dalam fikih itu menggalung rambut dalam sembahyang adalah. Jadi biar aja kada bapak ini kan ngaran kita sujud itu kada mesti harus sebagian dahinya juga nang anak di lantai biar sedikit aja misalnya sedikit jangan apa kalimbit na pengarnya nih kulit kita nih bandak di tempat sujud walaupun sedikit benar itu sudah sah aja sembahyang kita. Jadi kada mesti harus nang sebagian dah ini terbuat di tempat sujud ini dianggap sah kada kayak itu lah. Ya ada orang nambah hati-hati mana bila jangan sujud tuh dibuka ke atas gitu rambutnya supaya jangan ada sehalai aja kan jadi rambutnya tak halai tak tindihi rambut di sini kada sah kan aja. Lalu bilang memikirkan rambut aja bila sujud memikirkan rambut. Nah itu dilarang ujar Rasulullah napa daripada menahan-nahan pakaian ketika sujud ataupun menahan-nahan rambut ketika sujud. Wa fil hadisi dan dalam satu hadis umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in wala akuffa sya'ran wala sauban. Ujar Nabi aku diperintahkan bahwa aku sujud itu di atas 7 anggota dan aku dilarang ujar Rasulullah dan aku tidak menahan akan rambut dan tidak menahan pula akan pakaian. Jadi 7 anggota di situ ya kan dahi,
Dahi ini wajib ya kan, tadi kalau hidung kan sunnah aja diandak. Nah, kemudian 2 telapak tangan. Nah, 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut. Nah, kemudian 2 perut ibu jari batis. Nah, itu yang wajib diletakkan di lantai. Nah, kita meninggal dunia pun biasanya kan orang mengurus jenazah itu yang diandak kapas itu kan di 7 anggota itu, kalau lah di muha ya kan. Di muha ini kita bilanya bilanya kayak kapasnya kada tapi banyak, utamakan nang di dahi. Misalnya nih kapasnya sedikit tertinggal sedikit benar lagi misalnya nih, nah maka utamakan nang bagian dahi sini. Nah di dahi sini mencukupi. Kalau kapasnya tertinggal sedikit aja lagi, misalkan dahi sini diutamakan. Kenapa? Dahi ini kan anggota nang kita andak di waktu sujud. Kemudian pulang telapak tangan. Nah telapak tangan nang di sini kita andak lagi kapas nih. Aduh sanang dikulut nang kayak nang sarung tinju itu kan usah. Banyak kan mengulut kan kapas bilah nang sebungkusan dikulut tangannya supaya lindung beradaan kan usah. Ya kan sedikit aja menhandak dia misalnya supaya jangan kan dilipat sedikit sini nah di di ujung jari nih. Yang utama tuh di sininya yang kita andak kapas. Kemudian lintuhutnya pulang di lintuhut. Nah kemudian di telapak di perut ibu jari batis. Kan kita sujud itu kan nang bandak di lantai itu cuma nang bagian putih nang di bawah itu sedikit aja. Ada mau kalau sujud tuh nang sebagian batis tuh bandak di lantai itu kada mau ujung jari aja. Nah, nang kita kapasi pun biasanya meninggal dunia itu nang ujung jari itu aja nang kita kulut pakai kapas. Aduh sebagian telapak batis itu mah harani kapas sebenarnya ya kan. Aduh seberataan walaupun ini harus sebagian telapak batis, kita sujud tuh ada sebagian batis nang kita andak di lantai. Jadi ujung-ujungnya ujung jarinya aja. Ujung jari pulang nang bagian bawahnya. Nah itu 7 itu aja nang dia lagi kapas ya waktu kita mau urus jenazah tuh. Aduh di lainnya ada juga ulun melihat di kampung mana kah nang sabarataan buku membuku dia lagi di sini andak juga di Siko sini ada juga dia lagi juga sebelahan. Itu kan dosa ya kan. 7 itu aja nang nang diandaki. Nah kemudian wa karaha Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an bi ay ya'tazira fawqal qamis bi salah wa ra'ahu minal kafi, dan memakruhkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa dia bersarung menyarung di atas gamis di dalam sembahyang, dan dia berpendapat itu termasuk bagian daripada kaf tadi. Wa ammal ikhtisar, dan kemudian adapun yang dilarang berikutnya adalah ikhtisar. Nabi melarang sembahyang itu dengan ikhtisar. Nah, apa ikhtisar itu adalah fa ayyadha yadayhi ala khasirataihi, bahwa dia meletakkan 2 tangannya itu di pinggang. Nah, sembahyang sambil bakacak pinggang. Magagi siapa ya kalau lah sembahyang nang ini nah. Orang bandak tangan di sini di bawah dada di atas pusat ya, kalau ini sembahyang nang kayak bakacak pinggang nang ini. Allahu Akbar diandak di sini misalnya dia bakacak pinggang. Nah itu kada boleh lah, dilarang oleh Rasulullah. Wa amma salbu fa ayyadha yadayhi ala khasirataihi fil qiyam wa yujafi baina adudaihi fil qiyam. Dan adapun makna salbu di sini dia meletakkan 2 tangannya di samping keduanya waktu berdiri dan merenggangkan dia di antara 2 lengannya itu di waktu berdiri. Ya, bakacak pinggang lah, sama lah salbu dengan ikhtisar ini bakacak pinggang artinya. Wa ammal muwasalah, dan adapun larangan muwasalah fahiya khamsatun, yaitu ada 5. Isnani alal imam, ada 2 perkara yang dimakruhkan bagi imam. Alla yasila qira'atahu bi takbiratil ihram wala ruku'ihi bi qira'atihi, yaitu adalah yang dimaksud muwasalah di sini bahwa imam itu dia janganlah menyambung bacaannya itu dengan takbiratul ihram. Jadi sembahyang itu imbah tuntung Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kada boleh bersambung, jadi harus ada situ saktah. Saktah itu artinya berdiam 1 mat ya kan, walaupun sekedar subhanallah
Tiba tuntung Allahu Akbar. Nah, hendak dulu tangan di bawah dada di atas pusat tadi. Nah, baru kita hanya membaca doa iftitah kah atau membaca langsung Fatihah kah. Jadi harus ada berjarak di situ, jangan disambung. Atau dia itu menyambung bacaan qiraatnya itu dengan ruku. Lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, dia langsung ruku. Nah, itu pada boleh. Itu menyambung dalam sembahyang di situ dilarang oleh Rasulullah. Jadi harus ada saktah, ya kan? Ya, saktah itu kan di fikih itu disebutkan ada beberapa tempat. Pertama, setelah kita melakukan takbiratul ihram, nah antara takbiratul ihram dengan doa iftitah di situ ada saktah. Nah, tuntung doa iftitah doa iftitah dengan membaca ta'awuz, membaca a'udzubillah, itu juga disunahkan berdiam dulu saktah. Antara ta'awuz dengan bismillah, bismillah ini ayat pertama Fatihah, berdiam juga 1 menit. Nah, kemudian imbah Fatihah dengan surah ulang, saktah ulang. Imbah surah dengan ruku itu juga ada saktah, ada berdiam 1 menit. Jadi jangan langsung disambung. Nah, ini 2 perkara yang dimakruhkan bagi imam, menyambung bacaan dengan takbiratul ihram dan menyambung bacaan dengan ruku. Wasnani 'alal ma'mum, dan 2 perkara yang dimakruhkan menyambung atas makmum, alla yasila takbiratul ihram bi takbiratil imam, bahwa janganlah dia itu menyambung takbiratul ihram dengan takbirnya imam. Imam ini hanya memulai takbiratul ihram, misalnya adalah Allah di imam. Ini yang di belakang ini langsung makmumnya langsung Allah jemaah imbai menyambung dengan takbir imam. Atau jangan, jadi tuntungakan dulu imam Allahu Akbar, nah hanya kita iringi di belakang. Ya walaupun kada sampai tuntung bar aja imam lah, tapi kita jangan beriringan, jangan baimbai maksudnya tak. Wala taslimahu bitaslimihi, dan jangan juga menyambung salamnya makmum tadi dengan salamnya imam. Waktu imam salam hendak keluar sembahyangnya, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu waktunya imam waktu assalamualaikum itu jangan kita imbai. Jadi dahulukan imam dulu, walaupun kada selesai warahmatullahnya kita di belakang imam tadi membacanya, jangan baimbai. Wa wahidun bainahuma, dan yang satunya lagi adalah alla yasila taslimatal fardi bitaslimati saniyah wal yafsil bainahuma, bahwa janganlah dia menyambung salam yang wajib dengan salam yang kedua, dan hendaklah memisah antara keduanya. Salam sembahyang itu kan termasuk rukun sembahyang, salam yang pertama ya kah termasuk rukun qauli. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu waktunya salam pertama itu hukumnya wajib. Itu salam fardu, termasuk rukun sembahyang. Nah, adapun salam yang kedua, yang kita berkuling ke sebelah kiri itu sunat aja hukumnya. Nah, itu jangan disambung, ya kan? Jangan disambung langsung. Jadi harus ada berjarak di situ. Jadi tuntungakan dulu pertama assalamualaikum warahmatullah. Nah, berdiam 1 menit dulu, hanya ulang assalamualaikum warahmatullah. Wa amal haqinu, dan adapun larangan berikutnya dalam sembahyang adalah hakin. Hakin ini adalah paminal bauli, menahan daripada bakami. Ini orang ini hendak benar bakami, tapi kada dikamihakannya. Jadi pas hatan sembahyang tuh bilang hakun abang muha menahani bakami ya kan. Nah, ini kada boleh menahan bakami dalam sembahyang. Kecuali datangnya anak bakami di tengah-tengah sembahyang, mau kada mau aja tahaniya ya lah. Lagi anak sembahyang kada anak bakami, sekali pas sembahyang timbul anak bakami. Imamnya juga lawas benar misalkan membaca ayat bilang anak sehajusan membaca anak bakami, nah kada babai harus ditahan itu lah. Wal haqibu, dan adapun haqib di sini minal ghaiti, itu menahan daripada berak, daripada behera. Jadi menahani bakami, menahani behera, ini hukumnya kada boleh, makruh dalam sembahyang. Jadi bila hendak sembahyang tuh nang hendak bakami kami akan dulu ya kan, nang hendak behera ya akan dulu.
Wal hadiqu sahibul khuffid, dan adapun hadiq di sini adalah pemilik sepatu yang sempit. Ya, kalau orang di Arab itu kan karena kadang-kadang musim dingin ya kan, ataupun mereka tuh hendak berangkat safar berlayar, nah mereka itu kebiasaannya pakai sepatu. Jadi sepatu ini bila berlayar itu boleh kada dipacul sampai 3 hari 3 malam. Jadi kita walaupun wudhu batal, hendak berwudhu berikutnya tuh cukup disapu di sepatu aja lagi, kada usah dipacul sepatu tadi. Nah bagi orang yang mukim di kampung aja kada kemana-mana, itu bisa sampai sehari semalam kada usah dipacul sepatu tadi, biar sampai berapa kali batal wudunya. Itu cukup menyapu di sepatu aja, ganti dari membasuh batis. Kan kalau di sana tuh bila dingin benar, kalau panas. Nah, belum berangkat minta deh, umrah ini dinginnya luar biasa, dingin benar. Jadi banyak kita toha-toha atau garing, batukan segala macam, karena memang dinginnya jauh banget dingin pada kita di sini. Kalau kita di sini kan dingin paling sampai berapa 25 derajat lah, berapa kan yang dinginnya, yang paling dingin adalah. Nah kalau di sana itu semalam ulun lihat di HP ulun tuh sampai 16 derajat dinginnya di HP ulun tuh 16 derajat. Nah jadi orang Arab itu biasanya sembahyang mereka memakai sepatu. Nah jadi sepatu ini bila sepatunya sempit benar ya kah, sasak benar, nah itu makruh. Fa inna kulla dzalika yamna'u minal khusyuk, karena yang demikian itu adalah mencegah daripada khusyuk. Manahani bakami, manahani behera tadi, atau pakai sepatu nang sasak lah, ini termasuk nang mencegah daripada khusyuknya sembahyang. Wa fi ma'nahu, dan semakna daripada menahan kamih dan behera tadi adalah al-ja'i'u, yaitu orang nang lapar. Menahan ni lapar, hendak sembahyang lapar benar parot, nah ini makruh juga. Wal muhtimmu wa fuhima nahyul ja'i min qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza hadaral asya wa uqimatis salah fabda'u bil asya illa ayyadhiqal waqtu aw yakuna sakinul qalbi. Ujar Nabi, apabila telah hadir makan malam, ya kan, asya ini artinya makan malam. Wa uqimatis salah, dan kemudian didirikanlah sembahyang, fabda'u bil asya, maka mulailah Nabi dengan makan malam dulu. Jadi kalau makanan ini sudah tersedia, ya kan, sudah sadi, ya kan, bisa kita nimbat untung maghrib, sembahyang maghrib. Nah sekalinya makanan sudah siap, kesan makanan, nah imbah sembahyang isya, tapi sudah siap makanannya, kemudian adzan isya masuk sudah, nah maka Nabi nang didahulukan tuh makan dahulu akan. Karena dengan kita makan ini kan tenang pikiran, ya kan, yang tadinya lapar barat. Ini bisa mengganggu juga bilanya makanan sudah siap sembahyang, mencium bau sopa misalnya, hingut hidung ya lah, yang tadinya nang tadi husu bisa jadi kada husu lagi, mencium makanan kena semerbak menunya gak wadi kah atau mandai kah pesangga, kada husu lagi sembahyang. Nah jadi bila sudah tersedia Nabi makanan malamnya itu, kemudian sembahyang sudah masuk, nah maka dahulu akan makan. Kecuali ujar Rasulullah telah sempit waktu, waktunya sudah sempit, atau hatinya tenang aja dengan kada makan tadi. Namun sudah waktu mepet benar, jangan makan, mun makan kena jangan takal luar, takal sembahyang, jangan dahulu akan sembahyang bila waktu mepet benar sudah. Atau ini walaupun makanan sudah hadir tapi hatinya tenang aja, lapar ya lapar aja, cuman kalau ditahan-tahan aja masih inilah, nah maka lebih baik dahulu akan sembahyang. Bahkan di saat hari panas ganjar Rasulullah, kita atau lagi datang di luar rumah misalnya kepanasan, nah masuk ke rumah jangan langsung ganjar Rasulullah buat sembahyang langsung di saat lagi bepaluhan, lagi panas tuh jangan. Idza staddal harru fa abridu anis shalah, ujar Nabi, apabila bersengatan panas
maka dinginilah jan Nabi Muhammad dulu untuk sembahyang. Ya, bawa mandi kah dulu supaya dingin, atau bawa bagi kipas kah dulu, jangan pas datang kita ke rumah lagi relahatan pas panas-panasnya ya kan sembahyang tuh jangan, itu karena kurang khusyuknya. Wabil khabari, dan di dalam hadis yang lain, la yadkhulanna ahadukumus shalah wa huwa muktibun wa la yusalliyanna ahadukum wa huwa qadbanu. Dan janganlah ujar Rasulullah kalian itu masuk di dalam sembahyang, artinya memulai sembahyang walhal dia itu mengerutkan akan keningnya, dan janganlah sembahyang oleh salah seorang kalian walhal dia dalam keadaan marah. Nah, jadi kalau pas rahatan ada nang diarit ya kan anak bakami tadi kan sampai mengerut, sampai mengerusut kaning maarit anak bakami, jangan. Atau dalam keadaan lagi pas rahatan marah sangit, nah itu jangan sembahyang dulu, redakan dulu sangitnya. Wa qala al-Hasan kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubati asra'u. Imam Hasan al-Basri beliau berkata, setiap sembahyang yang tidak hadir pada sembahyang itu oleh hati, maka kepada siksaan ujar sidin lebih cepat. Nah, jadi bila orang tuh sembahyang kada khusyuk hatinya, atau hatinya kada ingat lawan Tuhan, ini lebih cepat siksaannya daripada orang nang melalaikan sembahyang tapi mau hulut-hulut modenya nih lah sembahyangnya kada bujur mengingat Tuhan sembarangan. Nah, ini lebih cepat mendatangkan siksaan Allah orang yang sembahyang tetapi hatinya kada hadir. Wa fil hadis, dan dalam satu hadis, sab'atu asya'a fis shalah minasyaitan, ada 7 perkara jan Nabi dalam sembahyang itu yang termasuk daripada sembahyangnya syaitan. Yang pertama adalah ar-ra'afu, sembahyang ini sambil mimisan ngara api hidung berdarah aja kita, hidung rahatan pas berdarah atau mimisan. Nah, sembahyang di tengah-tengah pas hidung berdarah tadi, nah itu termasuk sembahyang syaitan ya Rasulullah. Wan nu'asu, atau sembahyangnya sambil mengantuk. Nah, sembahyang sambil mengantuk ini sembahyang syaitan juga. Artinya orang ini rahatan itu di saat itu dikuasai syaitan. Lagi belum sembahyang pina kada menguap-nguap aja ya kan, mbah mengangkat takbir nguap bilang kada kehitungan lagi menguap. Nah, ini berarti orang ini ada dia nih setan ya kalau lah. Dan jaguru bahari bila orang tersembahyang pina mengantuk, bila kada sembahyang sigar mata, nah ini berarti bisa ada jinnya sih dia. Nah, ini perlu diruqyah gitu nih. Yalah perlu diruqyah aja, kadang-kadang bisa ada jin itu bisa juga nang kadang-kadang mulai mahamuk-hamuk tuh ada, cuman bila kita sembahyang pina menguap harus tuh bisa ada jin. Jadi awak dibacakan ayat-ayat nang ruqyah itu bisa kesurupan kira-kira itulah aja. Ya, setan tuh bilanya bacaan pina diulahnya mengantuk mata. Wal waswasatu, dan kemudian sembahyang sambil dengan waswas. Nah, waswas macam-macam di hati ini, ragu-ragu apa segala macam waswas. Rasa belum pas rasa belum bujur bacaannya. Nah, ini sembahyangnya setan. Wattasawubu, dan kemudian sembahyang sambil menguap. Sembahyang ini sembahyang setan. Wal hakaku, dan kemudian sembahyang daripada sambil bergaruk. Hakak ini maknanya gatal atau bergaruk, sembahyang sambil bergaruk. Jadi mun kawa ditahan-tahan aja bergaruk tuh ditahani aja ya lah, biar aja tahani aja dulu. Kecuali memang kada kawa lagi misalnya kada kawa, itu pun kita atur juga kayak apa supaya jangan bergerak 3 kali berturut-turut ya kah. Ada 2 kali berdiam dulu kena pulang, garu pulang, ada 2 kali berdiam pulang. Amun garu nang behimat sampai 4-5 kali batal sembahyang. Mun misalnya kada menahan lagi nih, tapi yang paling bagus ya ditahan yo mun kawa ya kah. Wal iltifatu, kemudian sembahyang itu sambil menoleh ke kanan ke kiri. Dan termasuk juga sembahyangnya setan. Wal abasu bisyai'i, dan kemudian sembahyang sambil bermain-main dengan sesuatu.
sambil bermain-main apakah nang di japa-japa ini sembahyang, terus sembahyang sambil maksud janggut kan misalnya berjanggut misalnya maksud janggut nu ini atau mau bubujurakan apakah pakaian pil kopiah kan pas-pasakan itu nah ini termasuk abas ya kan bermain-main. Wazada ba'duhum sebagian ulama menambahkan lagi yang termasuk sembahyang yang dilarang adalah as-sahwu sembahyang sambil lalai sambil lupa, wasyaku dan kemudian sambil ragu-ragu. Wa qala ba'du salaf sebagian salaf berkata arba'atun fi shalah minal jafa, 4 macam sembahyang yang termasuk renggang. Arti renggang di sini artinya termasuk orang yang kada dekat lawan Tuhan adalah pertama adalah altifatu sambil menoleh sembahyangnya. Sembahyang sambil melihat di kepala pon kah, kacak jalan misalkan lihati sambil menoleh ke atas. Wa mashul wajhi dan sembahyang sambil menyapu wajah. Nah, menyapu muka sembahyang termasuk juga yang dilarang. Wa taswiyatul hasa dan kemudian meratakan apa nih kerikil-kerikil. Wa an tusalliya bi tariqin may yamurru baina yadayka dan juga sembahyang di tengah jalan orang nang lewat di hadapanmu. Ini termasuk juga sembahyang nang termasuk sembahyang nang renggang ya ulama nang kada dekat lawan Tuhan. Sembahyang di tengah jalan kalaluan orang. Wa naha aydan an yusabbika asabi'ahu dan Nabi juga melarang sembahyang itu sambil merasukkan kedua tangan, merasukkan jari-jari. Jadi merasukkan ini tasbih na ini lah, merasukkan na ini nah dilarang dalam sembahyang. Wa ayu farqi'a asabi'ahu atau sembahyang sambil membunyikan jari-jari. Nah, apa misalnya tek-tek tangan kayak ini sambil sembahyang sambil membunyikan jari-jari ini kan nyaman benar tek-tek kayak ini nah, mengeletek jari tangan nih. Atau dilarang oleh Rasulullah. Au yastura wajhahu atau sembahyang itu sambil menutup wajah. Au yada'u ihda kaffaihi 'alal ukhra atau dia meletakkan salah satu dua telapak tangannya di atas telapak tangan yang lain. Wa yudkhilahuma baina fakhidaihi fir ruku' dan dia masukkan keduanya itu adalah di waktu ruku'. Wa qala ba'du sahabah radhiyallahu an kunna naf'alu dzalika fanuhina anhu. Kami kata sahabat pernah memperbuat yang demikian itu kemudian kami dilarang. Wa yukrahu aidan dan dimakruhkan pula ayam fakha fil ardi inda sujudi litanzifi bahwa dia meniup di bumi ketika hendak sujud karena membersihkan. Hendak sujud misalnya ditiupnya dulu tempat persujudan ini supaya jangan berdebu. Nah itu jangan juga meniup, itu makruh. Jadi biar aja seadanya ada babanya. Nah, itu kan makna di Al-Qur'an itu jar Allah napa? Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sahabat itu mereka terdapat tanda-tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Nah, maksudnya itu sebagian ulama tafsir mengatakan bekas sujud itu dahi mereka itu banyak pasir-pasirnya. Karena di zaman Nabi itu kan belum berlantai apa segala macam, sujudnya sahabat tuh di atas pasir. Jadi bangun daripada sujud, nah balikap di sini apa pasir banyak. Nah, jadi kita bila sembahyang tuh bilanya ada di mukanya kayak pratik pasir apa segala macam itu biar aja jangan ditiup, meniupnya itu makruh hukumnya. Kena aja membuangi imbah tuntung sembahyang kan. Wa ayyu sawiyal hasa biyadaihi dan bahwa dia meratakan kerikil-kerikil dengan tangannya. Fa innaha af'alun mustaghnin anha, maka yang demikian itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dihajatkan daripadanya. Wala yarfa'u ihda qadamaihi dan jangan dia mengangkat akan salah satu dua kakinya fayadha'uha ala fakhidaihi dan dia meletakkannya di atas pahanya. Wala yastanidu fi qiyamihi ila haitin dan jangan juga sembahyang itu sambil bersandar ke dinding. Sembahyang berdiri ini sambil bersandar di dinding atau bersandar di tiang kah? Nah itu ada boleh juga lah. Ini stanada apabila dia bersandar bihaitsu law shalla dzalikal haid
sekira-kira jikalau dihilangkanlah itu dinding tadi la saqata niscaya jatuhlah orang nang bersandar tadi al adharu butlanu salatihi, maka kaul yang paling nampak adalah batal sembahyangnya. Jadi sini bilanya orang tuh bersandar, dasa buju-buju bersandar, arti bersandar bebujuran ini bila seandainya dihilangkan sandaran tadi, agalingnya tak belakang, nah ini sembahyangnya kada sah. Jadi sembahyang bersandar ini kada boleh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat, mudahkan kita mengamalkannya, mudah Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah terkumpul bertahan di surganya Allah bersama Rasulullah, dan mudahan kita bertahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal minta ridha lah, karena kita sudah akhir Sya'ban. Satu mat lagi kita masuki bulan Ramadan, jadi minta halal minta ridha bertahan. Dan kita panjang umur pertemuan dengan bulan suci Ramadan. Dan ulun menyampaikan sedikit, ulun insyaallah hendak ziarah sekitaran Banjar lawan Martapura di akhir bulan Sya'ban nih. Karena adat orang salafus saleh bahari itu, mereka itu biasanya ziarah yang paling bagus tuh bulan Sya'ban. Karena ada sebagian ulama mengatakan Sya'ban ini roh-roh orang-orang saleh, roh wali-wali itu bila kita ziarah itu mereka menghadapi kita waktu kita ziarah lah. Jadi waktu kita ziarah itu mereka hadir di tempat di makam mereka, atau bila kita ziarahnya itu di bulan Sya'ban. Dan kebiasaan mereka itu orang salaf dahulu itu ziarah itu di bulan Sya'ban itu adalah pada hari Kamis terakhir di bulan Sya'ban. Nah jadi insya Allah ulun ini ziarah karena hari Kamis terakhir tanggal 28 Sya'ban, 2 hari sebelum hari Kamis itu kan Sabtu ulun di kalender dah, Sabtu ulun puasaannya. Nah jadi Kamis itu ulun ziarah rombongan yang diziarahi Kubah Dato' Abdul Samad, kemudian di Kuin Sultan Suryansah, di Basiri, kemudian di Sekumpul Kelampayan. Nah itu aja nang diziarahi itu Ilawan Guru Zuhudi sebuting anam buting nang diziarahi. Nah itu satu orangnya bayarnya 100.000, tapi makan masing-masing ditanggung sorangan. Ada ulun membayari kata ya kan 100.000 itu bayar bis PP sudah. Nah masing-masing makanan bawa masing-masing, atau menukar di warung bisa juga, atau biar membawa makan bisa juga aja sehari aja kan kau aja, biar hendak membawa nasi bungkus aja kau aja. Jadi bayarnya 100.000 saya kong. Itu insya Allah tanggal 27 Februari. Nah kalau Sya'ban itu 28 kalau tidak salah, 28. Jadi mau hendak mendaftar bisa karena pada hijau ulun ya kah. Nang tak kumpulnya sekarang kurang lebih 3 bis sudah nang kumpul orangnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa qul bil ilmi wa bil syay'i wa bi jami' ta'at. Allahumma shrah yubana wa imanna wa tahhir barakata wa nawmihi ma'ana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.